Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Nek, Naon? kalau misalnya kita sering menghayal, apakah menghayal itu juga termasuk kayak bisikan? Betul. Setan itu menggoda manusia, bisikan dalam hati kita manusia menghayal. Seandainya. Terus memikirkan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Coba kalau tadi tidak begitu, nggak bakal gue begini. Mamah tanya, kalau kita mikirin yang kalau dipikirin aja, merubah keadaan nggak? Itu kerjaan setan, buang waktu. Ngalamun aja, ya Allah, coba dulu nggak begitu, jadi nggak begini keadaannya. Percuma buang waktu. Berhayal, seandainya saya menjadi seorang bintang film. Nenek Bu Citra kia. Seandainya saya menjadi seorang pengusaha yang hebat. Lah udah petani pengen jadi pengusaha yang hebat. Jangan berhayal terlalu jauh. Seandainya itu perbuatan setan. Kemudian apalagi memikirkan sesuatu yang mustahil. Sekarang ini dia gaji, misalnya gaji dia ini 5 juta. Kalau saya langsung berubah gaji 100 juta. Mungkin nggak? Itu adalah bisikan setan yang akan menyesatkan dirinya. Makanya berhayal, berandai-andai itu bisikan setan. Bagaimana cara mengatasinya? Qul a'udzu birabbin nas. Ucapkan ta'ud. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian apalagi caranya kita mengatasi kalau ada bisikan setan dalam dada kita? Berupa hayalan, berupa imajinasi, keinginan-keinginan yang tidak mungkin akan kita peroleh. Apalagi ketika ada bisikan, jangan sekali-kali kita mengikuti bisikan setan. Ambil wudhu, sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, insya Allah hilang. Kemudian teman bergaul, robah, bukan yang itu, yang ini sekarang yang baik. Akan memberikan warna kepada diri kita. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Cuekin. Punten. Kayak tadi Budi bilang. Diskon 50%. Diskon sekian. Cuekin aja. Namanya juga pengusaha. Pengen untung berbagai cara dia membuat promo. Kitanya jangan tergiur. Jangan termakan promo ya, Bang. Jangan termakan promo. Kalau promo mah setiap saat. Makanya kita ini jangan ngikuti kemauan setan. Dan maaf dalam tanda kutip, pisudurinas dalam dada kita. Ada bisikan-bisikan, pasti tepis itu bisikan-bisikan setan. Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan orang yang dalam hatinya ada bisikan-bisikan sebelum dia mengucapkannya atau melaksanakannya. Artinya kalau terbersit di hati kita bisikan-bisikan setan, biarin biasa. Tapi yang salah kalau kita mengucapkan bisikan tadi, melaksanakan bisikan tadi, itu dosa buat kita. Makanya selalu hindari setiap saat dan kesempatan. Rasul mengajarkan istiqomahkan wudhu. Orang yang wudhunya istiqomah, insya Allah setan jauh. Kemudian banyak beristighfar. Rasul aja minimal 70-100 kali. Tanya diri kalian, berapa kali kalian beristighfar? Setiap saat ingat kenangan kekuasaan Allah. Perbanyak mengingat kematian. Masya Allah, karena mengingat kematian. Kalau kita ngomong, mikir Allah ridho nggak? Kita berbuat, mikir Allah ridho nggak? Semua langkah, sikap, perilaku kita berpikir Allah ridho nggak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya bersih hati kita, lapang dada kita, hanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, di buminya Allah, mengerjakan perintah Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu orang yang mati muslim. Begitu. Kalau perbuatan jahat itu sebenarnya itu dilihat sebagai perbuatan manusianya atau perbuatan setan? Karena kan setan hanya membisikin, mah. Yang melakukan kan manusia tuh. Manusia. Kan yang namanya Rasul mengatakan, dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Hati. Makanya
Hati itu kata Allah dalam Quran terbagi 3. 1, hati yang sehat, hati yang hidup. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88-89. Akan datang hari di mana harta tidak berguna, anak turunan tidak berguna kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. 2, ada yang hati mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Al-Baqarah ayat 7. Ditutup hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka distempel. Mereka dapat azab yang pedih. Yang ketiga yang sakit. Jangan-jangan kita ini. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Nah ini dia. Yang selalu kena bisikan-bisikan setan. Dibisikin, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Boleh, tapi lihat siapa kita. Wajar nggak kita begitu? Allah ridho nggak kalau mati? Mana tanggung jawab jadi Allah? Itu. Jangan ngikutin bisikan. Makanya kalau ada bisikan-bisikan, hindarkan dengan baca ta'awuz begitu. Oke. Pak Berpina. Jadi bisikan itu kan datangnya bukan diniatin kan ya Pak? Karena ada contoh kasus nih Pak. Ada ibu-ibu naik sepeda sama anaknya nih Pak. Naik sepeda ini viral videonya nih Pak. Naik sepeda sama anaknya, terus tiba-tiba dia ngelihat motor kuncinya masih nyantol di motor. Diambil tuh motor tuh anaknya tuh diturunin mah gitu. Dibawa tuh motornya, gua pergi. Jadi dia nyuri motor tinggalin anaknya. Jadi seolah-olah tuh dia kapan setan bisikin itu tiba-tiba lagi jalan orang nggak niat mau, maksudnya nggak niat untuk berbuat jahat gitu. Tiba-tiba kok dia bisa melakukan kejahatan. Kalau seandainya punten, yang namanya orang berbuat jahat itu ada 2 faktor, N sama K. Niat, kesempatan. Niat ada, kesempatan belum ada, kesempatan bisa diciptakan. Kapan-kapan gue ambil, kapan-kapan gue ambil. K-nya. Kalau emang ada niat. Ya. Tapi sekarang tidak ada niat, K ada. Setan lewat, dilaksanakan, nggak tahu lagi. Nah itu dia. Anak ditaruh dulu. Nggak mikir anaknya di motor ditinggal, dia ngambil motor orang. Dia naik sepeda. Oh naik sepeda. Sepeda ada motor, kuncinya masih nyantol. Waduh, kata tiba-tiba kok anak ketaruh sini, motor dibawa, dia pergi. Itu setan. Coba sekarang, mahalan motor, mahalan anak. Ya, anak Makanya karena kalau setan sudah datang tidak berpikir positif negatif, untung rugi, yang penting gua bahagia dapat motor, dadah anaknya. Orang mah nggak punya anak berusaha sampai ratusan juta tuh kayak SCM pengen punya anak. Saya taruh motor dulu, aman di motor dulu, dia mau jemput anaknya. Tapi kan nggak mikir kalau anaknya diculik, nah itu dia. anaknya teriak-teriak, ntar anaknya kan pasti bilang, kenapa kamu nangis? Mama, misalnya. Iya. Anak 3 tahun, 4 tahun kan naik sepeda. Kenapa mama? Itu ambil motor orang. Tadi mana? Ngebonceng saya. Kan langsung ditangkap. Rumahmu di mana? Saking otak nggak jalan. Kenapa? Pis sudur dalam dada dibisikkan. Ambil untung. Dia berandai-andai berhayal. Kalau saya ngambil motor, harga motor minimal dijual murah aja 5 juta dapat. Iya dapat. Sepeda nggak seberapa, hayalan ini dia ditangkap, dilaksanakan. Ini dia, jadi emaknya itu kesetanan. Nggak mikir, anaknya hilang. Akhirnya emang ketangkep melalui CCTV dan berdamai. Korban memaafkan si ibu. Sekali lagi, ini setan yang diikutin kebodohan yang luar biasa. Harusnya kan dia mikir, ya anak misalnya punten. Anak 2 tahun, 3 tahun udah bisa ngomong. Iya Pak. Misalnya dia nangis, disamperin. Kenapa nangis? Mama pergi kemana? Itu bawa motor. Motor siapa? Motor ini. Kamu sudah dengan mama mana? Naik sepeda maunya. Kan ditanya sama yang nanya. Pasti ya? Iya. Emang rumahmu di mana? Ditangkap. Dia kagak mikir. Saking setan. Begitu ngebisikin hatinya, tak dilaksanakan. Makanya hati-hati. Itulah Islam mengajarkan. Kalau kita melakukan sesuatu dimulai dengan basmalah. Jadi karena udah niatnya jahat, kemudian juga dia dibisikin oleh setan yang jahat, itulah yang terjadi. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, akal sehat yang nggak kerja, yang kerja nafsu yang di bawah. Ada aja. Iya, itu kebodohan. Anak ditaruh jolok motor. Waduh, ini kan anak ini waduh. Iya. Dikira sudah jepit tuh anak ditinggal. Aneh, tapi nyata. Iya apa iya? Iya Pak. Bisikan setan, pis sudur dalam dada. Untung dapat motor, anak lu tinggal. Oke, Nek, kita lanjut lagi nanti ya, Nek ya. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dari Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini tetap di rumah Mama, Dede. Kesini